Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delil Khairat, Kuala Lumpur, kembali dengan laporan harian eh, lockdown Malaysia melalui YouTube channel di Khairat TV. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat walafiat dan tetap semangat dalam masa-masa sulit ini. Eh, Bro and sis, Om dan Tante, hari ini adalah Ahad 19 April 2020. Maka telah 33 hari Malaysia melalui Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, Movement Control Order atau MCO, atau yang lebih dikenal sebagai Lockdown Malaysia. Maka 9 hari lagi kami sepatutnya akan keluar dari Lockdown Malaysia. Itu pun kalau pemerintah memutuskan lockdown betul-betul dihentikan. Tapi kita tidak tahu apakah akan dihentikan atau dilanjutkan. Wallahu alam. Hari ini saya punya beberapa update menarik, tapi tentu seperti biasa kita akan mulai dengan update harian. Mudah-mudahan Anda bisa melihat screen saya. Jadi ini adalah update harian status COVID-19 Malaysia untuk 19 April 2020 hari ini. Ada 84 kasus confirm positif baru sehingga total confirm positif di seluruh Malaysia adalah 5.389. Ada 95 orang pasien dinyatakan sembuh dan discharge dari berbagai hospital sehingga total kesembuhan adalah 3.197. Satu saja kematian hari ini sehingga total kematian adalah 89. Sisanya 2.103 adalah case yang aktif dan dirawat semua di berbagai fasilitas kesehatan Malaysia. 46 dirawat di dalam ICU dan 26 dari 46 itu memerlukan ventilator atau alat bantu pernafasan. Um, dengan 89 kematian, maka fatality rate Malaysia hari ini adalah 1,65%. Masih jauh di bawah global fatality rate yang saat ini berada di 6,87%, terus meningkat. Kemudian dari sisi recovery rate, 3.197 recover sejauh ini artinya adalah 59,32% dari confirm positif telah sembuh. Lagi-lagi ini sangat baik, sangat tinggi dibandingkan global recovery rate yang hanya berada di 25,66% per hari ini. Ini adalah sebaran confirm positif sampai hari ini berdasarkan negara bagian, dan seperti biasa Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya yang berada di satu kawasan merupakan epicenter di mana ditemukan confirm positif paling banyak, dan itu memang tidak mengejutkan karena ketiganya ini seperti Jabotabek di Indonesia, dan di Indonesia pun Jabotabek adalah epicenter penyebaran COVID-19. Oke, sebelum ke sini saya akan masuk ke statistik dunia. Ini adalah live dari Johns Hopkins University website. Anda bisa lihat di pojok paling kiri warna merah ada lebih dari 2,35 juta manusia di seluruh dunia saat ini telah terinfeksi virus corona. Kemudian kematian saat ini adalah 162.000 lebih, setara dengan 6,87% fatality rate, jadi terus meningkat. Di hari-hari sebelumnya 6,75, 6,67, 6,4, 6,3, 6,2. Jadi terus meningkat. Kemudian recovery rate 604.000 saat ini sudah recover dari 2,35 juta, itu kurang lebih sebanyak 25,74%. Saya akan besarkan ini kurva ini menarik. Ini adalah kurva confirm positif dunia dari hari ke hari. Ini menunjukkan total, tiap poin ini menunjukkan total confirm positif di dunia hingga saat ini sudah di 2,3 juta lebih. Anda bisa lihat bahwa mulai dari Januari mendatar perlahan, tapi dari pertengahan Mei
pada saat Malaysia memulai PKP hingga hari ini peningkatan masih sangat tajam dan belum ada tanda-tanda mendatar atau menurun. Uh, Dari daily cases juga demikian, Anda bisa lihat mendatar tidak begitu signifikan, tetapi mulai pertengahan Maret terus meningkat. Ada sedikit variasi di sini, tapi belum menunjukkan tren yang benar-benar solid untuk mendatar dan menurun. Jadi itu data dunia. Jadi dari sini Anda mestinya bisa melihat bahwa situasi dunia saat ini masih sangat berjibaku dengan melawan COVID-19. Belum ada titik terang, masih banyak uncertainty. Fatality rate terus meningkat, sudah mendekati 7%. Jadi asumsi awal ketika wabah ini mulai terjadi di awal 2020 bulan Januari bahwa kemungkinan hanya sekitar 2,5 sampai 4,5%. Ternyata hari ini sudah dilewati secara global, bahkan negara-negara tertentu di Eropa, Spain, Italy sudah di atas 10%. Jadi paling tidak Anda bisa melihat bahwa sepatutnya memang kita tidak mengabaikan coronavirus ini. Kita tidak boleh panik tentu, tapi tidak juga boleh abai karena terlalu banyak uncertainty around coronavirus ini. Jadi kalau kita abai dan tidak disiplin dalam melakukan tindakan-tindakan penanggulangan, maka bisa jadi kita berhadapan dengan kondisi terburuk di mana terjadi peningkatan confirm positif dan kematian yang eksponensial, di mana kemampuan fasilitas kesehatan kita, sistem kesehatan kita tidak lagi mampu menangani. Sehari dua hari ini mungkin Anda mendengar bahwa even di Wuhan mereka juga merevisi jumlah wafat hingga lebih dari 1.000 orang tambahan. Kemudian hari ini di media-media terpercaya CNN dan BBC kita juga melihat bahwa Ekuador ternyata sejak Maret hingga April ini sangat kepayahan melawan coronavirus, sehingga dilaporkan hari ini bahwa ada 5.000 tambahan kematian. Selama ini mereka melaporkan 400 kematian. Hari ini dalam satu hari mereka revisi dengan tambahan 5.000, dan tidak hanya fasilitas kesehatan mereka saja yang sudah tidak mampu coping with the outbreak, tetapi juga kemampuan mereka melakukan pemakaman terhadap korban yang meninggal juga sudah tidak lagi mencukupi, sehingga banyak jenazah-jenazah yang terlantar belum sanggup dimakamkan, bahkan ada yang ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Oke, kita kembali ke slide gambar. Mudah-mudahan Anda ingat foto ini. Ini sebenarnya laporan saya terkait dengan laporan saya kemarin, hari Sabtu 18 April, ketika relawan dari Masyarakat Ekonomi Syariah Perwakilan Khusus Malaysia mendatangi sebuah kongsi atau tempat tinggal bersama para PMI, pekerja migran Indonesia di daerah Kuchai Lama, di sebuah construction site, pembangunan apartemen, di mana mereka semua terkurung, tidak bisa keluar, dan inilah cara mereka untuk keluar masuk melalui celah di bawah pagar kompleks yang ditutup rapat oleh pengembang atau pemilik site tersebut. Hal ini tentu sangat menyedihkan, maka sebagaimana dilaporkan kemarin, pihak MES Malaysia betul-betul menghubungi otoritas KBRI dan juga otoritas Malaysia, dan hari ini mereka kembali ke site ini untuk membawa tambahan bantuan, karena kemarin mereka membawa sedikit saja dan ternyata di dalam cukup banyak WNI dan juga warga negara lain, yaitu terutama Bangladesh. Mereka tidak boleh keluar, pertama memang karena PKP. Yang kedua adalah banyak di antara mereka yang kosongan, artinya ilegal. Bisa jadi si kontraktor juga tidak mau mereka berada di luar lalu nanti akan tertangkap oleh otoritas. Relawan MES mengirimkan saya video hari ini ketika mereka kembali ke lokasi dan menyalurkan tambahan bantuan. Mari kita saksikan bersama-sama.
Sahabat-sahabat sekalian, proses distribusi bantuan Miss Malaysia bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Madura untuk kongsi Kucai Lama yang kemarin dan beberapa hari belakang sempat terputus karena pihak majikan tidak memberikan akses untuk keluar. Alhamdulillah dengan bantuan dari pihak kepolisian kita berhasil membuka pintu ini sehingga kita bisa menyalurkan bantuan secara langsung melalui pintu ini. Sebanyak 45 keluarga kita bantu pada distribusi kali ini, setelah sebelumnya kita juga sudah memberikan bantuan kepada 10 keluarga. Demikian update dari lapangan. Terima kasih atas semua bantuan. Oke, itu update dari lokasi Kucai Lama di pinggir Kuala Lumpur. Nah, relawan masyarakat ekonomi syariah juga mengirimkan 2 video klip lain ketika mereka hari ini juga mengunjungi construction site yang lain di Jalan Stonor Kuala Lumpur. Nah, ini di tengah kota, tidak jauh dari Twin Tower, Petronas Twin Tower, tidak juga jauh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jalan Tun Razak. Jadi ini cuma Jalan Stonor ini sebenarnya off jalan Tun Razak, dan ternyata mereka juga belum menerima bantuan dan situasi mereka pun cukup memprihatinkan meski berada di tengah kota. 2 video klip ini akan memberikan tambahan informasi kepada Anda, mudah-mudahan dapat memberikan insight, wawasan baru mengenai situasi saudara-saudari kita para WNI, PMI di Malaysia. Mereka mungkin mengirim devisa demikian banyaknya, miliaran, triliunan per bulan, tetapi kehidupan mereka tidaklah selalu menyenangkan. Silakan. Sahabat-sahabat semua, ini proses distribusi bantuan kerja MIS bekerjasama dengan IKMA berupa ubi dan beras serta sebagian Indomie di kongsi daerah Jalan Stunner ya, Jalan Stunner Kedutaan Vietnam. Tempatnya bersebelahan dengan kedutaan kita tercinta KBRI. Tetapi sampai saat ini mereka belum mendapatkan bantuan sama sekali. Bahkan kita pun dilarang untuk masuk ke lokasi. Akhirnya harus dijemput menggunakan alat ini untuk bisa masuk ke kongsi. Pihak company tidak mengizinkan kami untuk masuk. Terpaksa kami harus menyalurkan bantuan sampai di gate, dan pihak TKI mengambilnya dengan menggunakan alat ini. Sebanyak 29 paket kita distribusikan, 29 semuanya. 29, kemudian ada ubi, ada sebagian mie juga. Ini ada mie di mobil, mohon di ini kan. Jadi kita akan membantu 29 keluarga yang ada di sini yang sampai saat ini belum tersentuh bantuan sama sekali, padahal tempatnya di tengah kota dan bersebelahan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Semoga bantuan kita bisa meringankan kesusahan mereka yang terdampak dengan kebijakan lockdown di Malaysia ini. Terima kasih. Dan berikutnya video kedua, masih di lokasi yang sama, perbincangan relawan MES Malaysia dengan salah seorang saudara kita di construction site di Jalan Stonor. Jadi gimana sampean bisa keluar untuk bisa belanja di sini? Tak pernah keluar. Jadi pintu ditutup. Jadi boleh keluar tapi tak boleh masuk lagi. Jadi kalau gimana? Beli barang-barang Bangladesh. enggak, Bangladesh. 2 kali lipat. Jadi harus beli di dalam, pintu ditutup, nggak boleh keluar sama sekali. Kalau beras yang 5 kilo itu harganya berapa? Dan harus berapa? 2 kali lipat. Ini biasanya 13 ringgit ini. Oh. Jadi kondisi di kongsi ini artinya bahwa para pekerja kita nggak punya akses untuk keluar, nggak boleh keluar sama sekali, harus beli makanan di dalam, beras di dalam dengan harga yang lebih mahal, gitu,
Oke, baik. Kita akan sampaikan kepada pihak yang berwenang. Ya, itu tadi laporan dari Stonor, construction site Stonor. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan Anda terkait dengan situasi yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Malaysia, terutama mereka yang merupakan pekerja harian, pekerja lepas, dan sebagian besar dari mereka adalah orang kosongan atau ilegal. Oke, update saya terakhir hari ini adalah terkait dengan apa yang disebut sebagai klaster Magetan. Jadi hari ini Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam update hariannya pada pukul 5.30 PM hari ini, selain menyampaikan update statistik harian, juga mengatakan bahwa saat ini di Malaysia sudah ditemukan 32 klaster penularan COVID-19. Dan klaster terbaru yang nomor 32 adalah klaster Magetan. Jadi sejarahnya begini, bahwa mungkin sebagian Anda sudah mendengar bahwa beberapa waktu yang lalu ketika lockdown sudah dikuat-kuasakan, pemerintah Malaysia memutuskan bahwa semua pendatang, terutama pendatang dari luar di entry point Malaysia, di bandara-bandara, akan langsung dimasukkan ke karantina yang disediakan oleh pemerintah Malaysia. Jadi mereka nggak bisa pulang, dan mereka mungkin akan berada di karantina selama 14 hari minimal, dan semua disediakan oleh pemerintah Malaysia, makan dan sebagainya. Sejauh ini sudah 15.800 orang di karantina, di pusat-pusat karantina yang jumlahnya ada 89 pusat karantina saat ini yang dipakai. Dari 15.800 itu, per hari ini 19 April 11.725 orang masih berada di pusat karantina itu. Nah, mereka tentu akan dites, sudah 8.410 sampel diambil, dan ternyata dari 8.410 tes itu menghasilkan 65 confirm positif COVID-19. 17 sudah diumumkan kemarin pada tanggal 18 oleh Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan. Hari ini diumumkan lagi tambahan confirm positif, sehingga totalnya 65, yang terdiri dari 43 orang klaster Magetan, kemudian ada 3 orang dari Aceh, kemudian 1 orang dari Kalimantan, dan 1 orang dari Turki. Jadi klaster Magetan ini terdiri dari 43 orang pelajar dari daerah Temboro di Magetan. Mereka dipulangkan hari ini, lalu di KLIA di bandara mereka semua dites, dan terdapatlah 43 di antara mereka ternyata confirm positif corona, sehingga mereka segera dipindahkan ke pusat-pusat karantina yang telah disediakan. 34 dari 43 ini dikirim ke Malaka, di pusat karantina di Malaka, dan 9 orang di antara mereka masuk ke pusat karantina di Putrajaya. Jadi itu kurang lebih update hari ini. Apa yang kita bisa ambil sikapi dari klaster Magetan ini adalah bahwa ini adalah klaster kedua yang berasal dari Indonesia, karena minggu lalu saya melaporkan ada klaster Bali di Sarawak, kemudian di Sabah atau Sarawak saya lupa, kemudian hari ini ada klaster Magetan di Malaysia, di Malaka dan Putrajaya, dan memang daerah Temboro di Magetan adalah memang sudah menjadi red zone coronavirus. Jadi apa yang bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya Indonesia memang red zone tidak lagi terpusat di epicenter Jabodetabek, tetapi juga sudah melebar ke daerah-daerah lain, barangkali karena keterlambatan kita melakukan pembatasan mobilitas, sehingga begitu
Jabodetabek terutama DKI Jakarta melakukan pengetatan mobilitas dalam rangka mencoba mengurangi terjadinya transmission atau penularan penyakit di Jakarta. Banyak yang menyikapi dari warga Jakarta yang tidak bisa bekerja, yang terpaksa diam di rumah, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang kampung karena ini pun juga sudah mulai mendekat Ramadan dan Hari Raya Lebaran. Jadi konsekuensinya adalah itu mau tidak bisa dihindarkan bahwa mereka yang mungkin tidak punya gejala sama sekali tetapi mereka membawa atau menjadi carrier dari virus corona. Oke, itu saja update saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa subscribe di YouTube channel di Khairat TV untuk mendapatkan daily updates mengenai COVID-19 crisis terutama di Malaysia. Semoga bermanfaat. Semoga Anda semua sehat walafiat semua. Stay at home, jangan kemana-mana, jaga jarak. Semoga badai corona ini cepat berlalu dan kita kembali hidup normal seperti biasa, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.